sampai ke Indonesia sih sebenarnya aku bukan tipe orang yang panikan banget. Lebih ke waspada aja ya, maksudnya kalau panik sampai gimana-gimana banget juga enggak. Waktu, orang-orang udah panik buying juga aku belum. Malah bingung, "Oh kok pada belanja ya?" Gitu. Padahal kan juga, baru satu orang gitu, kalaupun belanja sekarang kan ya minggu depan juga habis ya belanjaannya gitu. Jadi ya aku masih santai-santai tuh gitu, karena memang belum ya Pak, kalau memang cuma disuruh di rumah aja sih buat kita masih oke lah, tapi kalau begitu, pekerja-pekerja musti work from home, terutama suami ya, karena bisnisnya suami juga ngaruh banget, terus toko-toko semuanya tutup, mall mulai tutup, itu tuh mulai ngerasa, apa ya, mulai ngerasa agak panik sih. Sebenarnya aku tipe yang agak santai, hamilnya juga kali ini hamilnya sangat santai gitu, cuma kemarin sih yang paling ngaruh buat aku waktu tahu bahwa regulasi rumah sakit ketika kita nanti aku mau melahirkan tuh semuanya berubah total. Nah itu tuh sempat 2 atau 3 hari mood-nya drop lah, udah pokoknya males makan, terus juga ngapain-ngapain juga males, tuh sempat mood-nya drop sih. Sampai akhirnya menerima, ya udah memang regulasi rumah sakit kan juga dibikin supaya kita yang nantinya mau melahirkan ini aman, supaya bayinya juga aman gitu. Karena sempat kaget juga sih begitu tahu di ruang bersalin nggak boleh ditemenin suami. Aku kan ini anak keempat ya, 3 anak sebelumnya kan melahirkannya selalu ditemenin sama Indra juga. Terus orang tuaku datang, terutama ibuku lah ya, yang kita kan kalau melahirkan paling butuh tuh support ibu sebenarnya, karena kan sama-sama pernah ngerasain gitu. Ini kan nggak bisa jenguk si calon cucunya, apalagi nemenin ya. Terus kakak-kakaknya nih yang paling bikin aku shock, kakak-kakaknya Raka, Nala, Mima, tiga-tiganya nggak bisa jenguk adiknya di rumah sakit, betul-betul di rumah sakit cuma bisa sama suami aja. Nah itu sih bikin aku drop banget ya, maksudnya gimana ya, apalagi mesti ninggalin anak-anak di rumah sementara aku melahirkan, terus mereka kan e-learning di rumah juga, sambil sekolah gitu, biasanya kan selalu kita dampingin. Jadi ya lumayan kepikiran sih waktu itu beberapa hari sempat mood-nya agak nggak enak. Enggak sih, sehat-sehat aja alhamdulillah bayinya juga bergerak, tetap aktif segala macam, cuma lebih ke mood-nya aku aja sih. Aku juga nggak pengen terlalu terlihat ke anak-anak sih, maksudnya juga anak-anak kan melalui situasi ini juga nggak mudah buat mereka, mereka juga pasti bosan, apalagi nah kayak Nala gitu umur 8 tahun lagi aktif-aktifnya, Raka juga umur 11 tahun gitu ya, pasti bosan di rumah aja, kalau suasana rumah juga jadi kita jadi suka marah-marah segala macam kan juga kasihan mereka. Jadi aku nggak terlalu kasih lihat ke anak-anak sih. Indra sih tahu banget sih ya, aku harus diapain gitu. Aku kan memang mau dihibur kayak apa juga, kalau memang lagi ya apalagi kayak gitu sih ya, memang aku harus melalui hari-hari itu sih ya. Cuma Indra selalu support, aku butuh apa, dia selalu berusaha inilah, misalnya dia selalu nawarin makanan, terus tawarin mau dipijat apa enggak, segala macam gitu sih, Indra sih selalu support. Sekarang sih aku udah nerima kondisi apa aja sih ya, karena kan aku melahirkan juga masih sebulan lagi. Seperti yang kita tahu sebelumnya, seminggu aja udah perubahan tuh udah bisa banyak banget gitu. Jadi regulasi rumah sakit hari ini sama regulasi rumah sakit sebulan lagi bisa jadi sangat berbeda gitu. Jadi ya sekarang sih lagi nyiapin mental aja, apapun yang terjadi ya mau nggak mau ya harus dilalui. Enggak sih, sebenarnya lebih ke nggak mau mikirin sesuatu jangka panjang ya. Jadi bener-bener yang aku pikirin jangka pendek aja. Paling jauh tuh aku mikir nasib aku minggu ini gimana gitu tuh udah paling jauh deh. Jadi bikin plannya jangka pendek aja gitu. Misalnya ini udah mulai 2 minggu sekali ke rumah sakit. Terus harus apa gitu. Misalnya oke, untung dokternya bisa di-chat, jadi bisa ngobrol terus sama dokter, baiknya ke rumah sakit atau enggak gitu. Jadi ya bener-bener mikirin minggu ini harus gimana, minggu depan bisa jadi kan beda cerita. Kalau minggu depan dipikirin juga, terus plannya berubah kan juga, ya ngapain juga mesti dipikirin dari sekarang kan.
So far sih udah beli yang akhirnya kita memutuskan untuk beli yang betul-betul perlu aja. Apa namanya, kayak baju, peralatan mandi, terus kalau yang lain-lain sih bener-bener baju juga baju rumah gitu ya. Kalau yang lain-lain sih kita belum belum apa, nanti aja deh gitu, tunggu kondisinya juga udah membaik, toh kita nggak akan kemana-mana kan, masih di rumah terus juga bayinya juga belum makan, belum minum, bener-bener cuma ASI aja, jadi betul-betul yang keperluan yang bener-bener digunain setelah melahirkan aja, kalau yang lain-lain sih belum belum berani beli sih. Sekarang sih masih dalam tahapan diskusi ya, terutama ninggalin anak-anak sih. Kalau di rumah sakit kita sih udah tanya-tanya terus ya ke admin rumah sakit, cuma kan ya itu balik lagi setiap minggu kan regulasinya berbeda gitu. Cuma memang untuk ninggalin anak-anak di rumah, kemarin sih baru aja kelar urusan ngobrol dengan orang tua, nyampein kalau mereka nggak bisa jenguk gitu. Itu satu PR juga tadinya buat aku, tapi itu udah kelar. Alhamdulillah kok orang tuaku mengerti banget, sampai aku bilang, Mami nanti kalau habis lahiran, aku ke rumah Mami naik mobil supaya Mami bisa lihat bayinya lewat kaca mobil gitu kan. Seenggaknya ketemu walaupun nggak gendong langsung, tapi udah ketemu gitu kan. Cuma orang tuaku bilang nggak usah, kasihan, yang penting kalian sehat aja dulu gitu. Wah, aku terharu banget gitu. Padahal kan sebenarnya aku khawatirin kasihan mereka nggak bisa ketemu sama cucunya gitu setelah lahir gitu. Tapi ternyata mereka sangat pengertian. Mereka bahkan nggak sekarang, dalam kondisi sekarang aja mereka nggak berani ke rumah aku. Jadi betul-betul saling menjaga supaya sama-sama sehat gitu. Itu udah kelar tuh PR itu. Tadinya kepikiran banget. Nah, PR selanjutnya sih sebenarnya yang lagi digodok sama Indra bareng, apa ya strateginya ninggalin anak-anak di rumah sementara kita di rumah sakit beberapa hari, tapi kan mereka kan tetap ada homeschooling kan. Ya sekarang lagi coba digodok bareng Indra sih. Kakak-kakaknya juga yang udah gede katanya mau jagain adiknya, mau bantuin kalau sekolah segala macam, tapi belum matang sih terus terang rencana itu. Ya yang paling kepikiran sih sebenarnya Nala. Bukan cuma bagaimana belajarnya sih, cuma kan e-learning ini kan menggunakan teknologi ya, buka aplikasi, terus video call lewat Zoom gitu. Itu kan juga mesti biasanya dibantuin sih sama Indra, masuk ke Zoom-nya, terus nanti dia disuruh videoin lagi nyanyi, dimasukin ke aplikasi apa, terus kuis matematika buka aplikasi apa lain lagi gitu. Kayak gitu-gitunya sih yang kasihan Nala. Kalau Raka sama Bima udah terbiasa karena udah bawa laptop ke sekolah sebelumnya. Kalau Nala sih memang sebenarnya butuh perhatian khusus. Cuma mudah-mudahan Bima sama Raka bisa bantu, terus mungkin akan aku titipin gurunya juga, minta, kan biasanya kan kita kalau ada pertanyaan aja kan nanya ke gurunya. Cuma ini mungkin aku minta tolong pendampingan khusus kali ya buat Nala ke gurunya, sama minta harap maklum kalau ngumpulin tugasnya telat, soalnya bundanya nggak ada di rumah, biasanya yang dampingin untuk kerjain tugas bundanya gitu-gitulah ya, tapi pasti sekolahnya paham sih dengan situasi ini.